Salam, Tuhan memberkati kita. Semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan bagi jiwa dan raga kita. Saudara-saudari, hari ini dalam masa Prapaskah menjelang perayaan misteri cinta kasih Allah, misteri Paskah, kita hari ini kembali dipersiapkan melalui firman Tuhan, agar kita yang akan memasuki pekan suci, kita boleh memaknai arti keselamatan yang Tuhan berikan. Dan hari ini kita akan merenungkan misteri Sabda Tuhan, misteri cinta Tuhan dari Injil Yohanes, bab 8 ayat 1-11. Mari kita semua diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada suatu ketika Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang kita bisa lihat, apa yang kita bisa renungkan dari peristiwa hari ini? Beberapa orang Farisi membawa perempuan yang kedapatan berbuat zina, dan menurut hukum Musa, orang ini harus disalahkan dengan cara apa? Melempari perempuan. Artinya apa di sini? Bahwa hukum Taurat itu, hukum Musa itu sangat ketat, ya, sangat diperhatikan oleh orang-orang Yahudi. Nah, tentu bahwa hukum itu baik, hukum itu untuk mengatur, ya, supaya orang itu melaksanakan sesuatu, itu pikirkan dulu bahwa apakah yang dilakukan itu benar atau tidak, supaya dia tidak melanggar norma-norma kehidupan, supaya orang lain juga tidak terimbas dari perbuatannya. Tapi ingat, hukum itu juga harus berlaku untuk semua. Tidak hanya orang-orang tertentu. Seperti hari ini. Mereka menuduh wanita itu berbuat zina. Tentu berzina adalah dosa. Tetapi Yesus bukan hanya melihat satu sisi. Tapi Yesus melihat juga sisi yang lain. Bahwa zina
itu bukan hanya sebuah perbuatan yang dilakukan, tetapi ketika orang berpikir tentang sesuatu yang zina, orang melihat sesuatu yang tidak layak, melihat keinginan hasrat saja berbuat zina, itu sudah berbuat zina. Itu pengertian zina. Yang kedua, Yesus tidak hanya melihat dosa itu dari suatu perzinahan, pencurian, pembunuhan, apalagi banyak hal ya, dosa-dosa yang tidak kebohongan, ya, pelanggaran terhadap orang tua, melawan Allah, melakukan hal-hal yang tidak berkenan dengan Allah. Itu semua banyak hal yang akhirnya bisa menjadi dosa. Maka Tuhan Yesus mengatakan, siapa yang tidak berdosa, hendaklah yang pertama yang melemparkan batu. Ya. Dan ternyata mereka sadar bahwa, oh, mereka juga berbuat dosa. Lalu mereka pergi. Apa yang mau kita lihat hari ini? Pertama, penting adanya introspeksi diri. Untuk melihat diri kita. Supaya kita itu lebih mudah untuk bercermin, melihat apakah diri kita sudah pantas. Untuk kita mampu melihat kekurangan kita, kelebihan. Jangan hanya menuduh orang. Jangan hanya menyalahkan orang. Tapi kita sendiri tidak mampu melihat diri kita sendiri. Orang yang mengatakan bahwa dia tidak berbuat dosa, dia sombong. Ya. Ketika ia menyatakan dia tidak berdosa, dia sudah bersombongan. Dan sudah. Yesus hari ini memanggil kita untuk mengenal dia sebagai Allah yang berbelas, Allah yang mencintai. Ingat, Yesus mengatakan, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu hal yang paling penting. Tuhan tidak akan menghukum orang yang mau ya berubah. Tuhan tidak akan menghukum orang yang punya niat baik untuk menjadi baik. Tuhan tidak akan. Tuhan malahan akan melimpahkan berkat-Nya, kasih karunia-Nya supaya orang terus mengalami ya, dan melihat kebaikan dan keagungan Tuhan. Dan ketika ada perjumpaan ini, maka manusia akan semakin mencintai. Allah tidak akan meninggalkan orang berdosa. Allah tidak akan meninggalkan orang-orang yang melawannya. Malah sebaliknya, Allah mendekat. Allah merangkul. Allah mencintai. Allah mengasihi. Tapi ketika manusia menolak kebaikan dan cinta Allah, disitulah hukuman terjadi. Bukan oleh karena Allah menghukum, tetapi hukuman sudah ada bagi orang yang tidak setia kepada Allah. Orang yang menolak. Tuhan hari ini menunjukkan kepada kita betapa besar kasih Allah bagi manusia. Maka mari kita menerima kasih supaya kita bisa mengalami kebaikan Allah, cinta sejati Allah, hidup di dalam kasih karunia Allah dan teristimewa. Kita berjalan pada jalan besar. Dan Yesus memberkati kita hari ini dalam seluruh hidup dan karya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.